Majelis Hakim yang mulia, dengan memperhatikan dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, yang tak hanya merugikan pemohon maupun pasangan calon nomor urut 1, namun juga lebih luas lagi, merugikan dan mengkhianati seluruh rakyat Indonesia. Maka tentunya koreksi yang paling sesuai adalah dengan menggagalkan tujuan yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo, dengan nepotisme yang melahirkan abuse of power terkoordinasi. Caranya tentunya adalah dengan mencoret paslon nomor urut 2 dari daftar peserta Pilpres 2024 atau didiskualifikasi. Konsekuensi ini tepat karena 3 alasan. Yang pertama, secara faktual, paslon nomor urut 2 tidak akan diterima sebagai peserta pemilu tanpa nepotisme dan tanpa pelanggaran etika. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sandiwara politik Presiden Joko Widodo mulai tampak dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang ditujukan untuk kepentingan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ironisnya, di tengah skandal etik yang mencoreng nama baik Mahkamah Konstitusi, termohon justru bergegas memuluskan jalan menebar karpet merah dengan menerima pendaftaran dari paslon nomor urut 2. Walaupun PKPU nomor 19 tahun 2023 masih berlaku, mengikat, dan wajib dipatuhi. 2. Dampak dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo hanya akan terhenti dengan diskualifikasi paslon nomor urut 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nepotisme dan abuse of power terkoordinasi bukanlah dampak sekali selesai, layaknya kecurangan-kecurangan pada umumnya, melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan. Karenanya, diskualifikasi menjadi satu-satunya cara terbaik untuk menghilangkan dampak negatif dari nepotisme dan abuse of power terkoordinasi oleh Presiden Joko Widodo. 3. Mahkamah Konstitusi pun telah berkali-kali memberlakukan diskualifikasi ketika persyaratan pencalonan tidak terpenuhi, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 PHP tahun 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135 PHP 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 145 PHP 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 57 PHPU tahun 2008, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 PHPU tahun 2012. Dengan didiskualifikasinya paslon 2 dari Pilpres 2024, sudah seyogianya Mahkamah Konstitusi juga memberikan perintah kepada termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Indonesia. Perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang telah terjadi berkali-kali. Misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41 tahun 2008, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 tahun 2021, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2010, dan putusan yang ketujuh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 33 tahun 2011. Perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD, yaitu dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28, 65, 70, 82, 84, 89 tahun 2009, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47 dan 81 tahun 2009. Selain karena pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi pernah juga memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang karena adanya pelanggaran prosedural yang bukan merupakan pelanggaran TSM pada pesta demokrasi tersebut.
Hal ini terjadi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 84 tahun 2021. Perintah serupa juga pernah terjadi dalam pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPD melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 75 tahun 2009. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan PHPU kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas bisa diterapkan dalam perkara akuo karena Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85 tahun 2022 secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah masuk ke dalam rezim pemilu. Majelis Hakim yang mulia, izin untuk petitum dilanjutkan kepada pimpinan kami. Terima kasih. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, setelah semua uraian-uraian yang disampaikan oleh kolega kami, permohonan PHPU kami panjangnya 151 halaman, dan kami mohon semuanya sudah dianggap dibacakan. Izinkan kami membacakan bagian petitum sebagai bagian akhir dari permohonan PHPU kami. Majelis Hakim yang mulia, hanya butuh satu orang yang bersahwat pada kekuasaan untuk merusak demokrasi di negeri ini. Cukup satu orang dengan janji manis, dengan dukungan APBN untuk menindakbobokkan jutaan rakyat Indonesia untuk tidak memperjuangkan haknya atas demokrasi. Dan tatkala gelombang kerusakan mulai menyebar, ternyata seruan nelangsa dari ratusan akademisi tidak cukup untuk menghentikannya. Ketika rakyat terlena, ketika akademisi tidak didengar, lantas siapakah corong nurani yang bisa menghentikan rusaknya demokrasi bangsa ini? Yang mulia, bagi kami jawabannya adalah 5 orang hakim konstitusi. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang berani menentang tirani demi konstitusi untuk menghentikan kegilaan ini. Cukup 5 orang hakim konstitusi yang tidak gentar pada kekuasaan untuk memutus rantai kehancuran. Cukup 5 orang hakim konstitusi saja. Jika keberanian untuk menghentikan kerusakan demokrasi ini ada, maka akan ada pula kesempatan untuk memperbaiki dan mendewasakan demokrasi Indonesia. Kami sebagai pemohon sudah mencurahkan hati dan keberanian kami pada forum yang mulia ini. Dan kini kami beserta seluruh rakyat Indonesia menanti para wakil Tuhan di dunia ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tahun 2024 tentang hasil penetapan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang mengenai pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Ketiga, mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 tertanggal 14 November 2023. Keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 antara Haji Anies Rashid Baswedan dan Dr. Haji Muhaimin Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1 dan Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Dr. Haji Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Kelima,
memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Demikian, Majelis Hakim yang mulia, untuk waktu dan perhatiannya kami ucapkan sekali lagi